ketemu lagi. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, yuk kita siapkan hati kita. Kita bersikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata. Kita ikuti Chester. Pimpin doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas malam yang indah. Tuhan, pagi ini kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sekarang semuanya Cici undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita mengatakan selamat pagi Bapak. Gimana nih? Udah pada semangat belum? Udah dong, Ci. Kita mau nyanyi lagi kan? Iya dong, kita mau angkat satu pujian. Makasih dihancurkan. Semua pada semangat ya. Kita udah naikkan pujian. Sekarang waktunya kita ambil sikap yang baik, karena kita mau dengarkan firman Tuhan. Yuk semua duduk yang manis, lipat tangannya. Kita mau nyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik.
Kita sama-sama katakan dalam waktu Shalom adik-adik yang ada di rumah, apa kabarnya? Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat ya adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami boleh dibangunkan Tuhan dalam kondisi yang sehat. Sekarang Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau yang memberkati Tuhan agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Bapa. Kau juga berkati Tuhan, kiranya firman Tuhan yang kami dengar dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih lanjut, yuk adik-adik sama-sama kita mau saksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan adik-adik. Naaman, Panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Seorang pahlawan tentara, sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu sakit kusta.
seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, dikirimnyalah pesan kepada raja. Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Naaman dengan gusar sambil berkata, Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah, dan engkau akan menjadi tahir. Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Elisa menjawab, Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Pergilah dengan selamat. dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya, berkatalah Naaman, Jikalau demikian, hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Nah adik-adik, setelah kita menonton video tadi, kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak siapa sih yang diceritakan dalam video tersebut? Nah adik-adik, video tersebut itu menceritakan mengenai kisah Naaman. Kalau adik-adik tahu, Naaman itu mungkin yang sering kita dengar dalam satu buah lagu yang bunyinya kayak gini adik-adik. Naaman sakit kusta, disuruh Elisa mandi di sungai Yordan sampai 7 kali. Nah adik-adik mungkin ketika mendengar lagu itu kayaknya adik-adik sudah sangat tahu nih tentang cerita Naaman. Nah adik-adik, Kak Juan mau sedikit cerita nih mengenai kisah dari Naaman. Naaman itu adalah seorang panglima dari kerajaan Aram adik-adik. Nah pada waktu itu Naaman mengalami salah satu penyakit yang sangat menjijikan adik-adik. Namanya penyakit kusta. Pada waktu itu penyakit kusta itu sangat sulit disembuhkan atau mungkin tidak ada obatnya adik-adik. Nah pada saat itu Naaman merasa bingung dan cemas adik-adik. Kenapa sih penyakit kustanya tidak bisa disembuhkan, atau penyakit ini mungkin merasa sangat menjijikan bagi dirinya adik-adik. Nah pada waktu itu adik-adik, Naaman diberitahu oleh seorang pelayan dari Israel adik-adik untuk pergi ke sungai Yordan. Pada saat itu Naaman langsung
melakukan perintah atau nasihat dari seorang pelayan Israel tersebut, adik-adik. Nah, pada saat itu Naaman dan prajuritnya bergerak cepat untuk pergi ke Sungai Yordan. Pada saat itu adik-adik, Naaman masuk ke Sungai Yordan, dan waktu itu Naaman mandi di Sungai Yordan sebanyak 7 kali. Ketika Naaman mandi ke 7 kali, adik-adik, penyakit kusta dari Naaman tersebut hilang, adik-adik, atau penyakit tersebut dapat disembuhkan, adik-adik. Nah, lewat kisah Naaman ini, adik-adik, kita bisa belajar bahwa Naaman itu dia tuh taat sama perintah Tuhan. Naaman itu dia mau mendengar perintah Tuhan, dia tuh mau melakukan kehendak Tuhan. Pada waktu dia mengalami kesulitan, adik-adik, ketika dia mengalami penyakit kusta, Naaman itu mempunyai iman yang teguh kepada Tuhan, adik-adik. Nah, pada saat itu Naaman merasa yakin dan percaya bahwa penyakitnya itu bisa disembuhkan, adik-adik. Nah, pada saat itu Naaman ketika dia disembuhkan dari penyakit kustanya, dia tuh merasa sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa dia mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan kepada dirinya. Nah, adik-adik, lewat kisah Naaman ini ada 2 hal yang mau Kak Juan sampaikan kepada adik-adik semua. Yang pertama adalah mengenai taat, dan yang kedua mengenai percaya. Mengenai taat, adik-adik, seperti yang diceritakan dalam kisah Naaman, Naaman ketika dia mengalami sakit kusta, dia berusaha untuk taat dan melakukan perintah Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan Naaman untuk pergi ke Sungai Yordan, Naaman melakukannya. Dan yang kemudian hal yang kedua adalah mengenai percaya. Ketika Naaman pergi ke Sungai Yordan, dia yakin dan percaya bahwa mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan Naaman. Pada saat itu, ketika Naaman mandi di Sungai Yordan sebanyak 7 kali, mujizat Tuhan terjadi kepada diri Naaman. Pada saat itu, penyakit Naaman, yaitu penyakit kusta, disembuhkan dari dirinya. Nah, adik-adik, lewat kisah Naaman ini, kita diingatkan kembali, adik-adik, untuk kita tetap terus taat dan percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum Kak Juan akan memberikan ayat hafalan, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu mengenai kisah Naaman, ya Bapa. Kami diingatkan kembali untuk tetap taat dan percaya kepada Engkau, ya Bapa. Apapun yang menjadi pergumulan hidup kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, ayat hafalan untuk minggu depan terdapat dalam 1 Yohanes 2 ayat 17. Bunyinya, orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Oke adik-adik, sampai jumpa di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.